Memasuki hari ketiga hilangnya Azra Nabila, mahasiswi IPB yang terseret arus banjir hingga masuk ke gorong-gorong, petugas tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian pada Jumat pagi. Kali ini petugas pun memperluas pencarian dengan menyisir aliran Sungai Ciliwung menggunakan perahu karet. Petugas bahkan menargetkan area titik yang disisir meluas hingga kawasan Depok dan Manggarai, Jakarta. Selain itu, sebuah alat berat pun dikerahkan untuk mengeruk turap yang longsor guna menemukan tubuh mahasiswi semester 5 ini. Dadali hari ini masih berproses kembali bersama dengan Tegaliga juga. Jadi ada dua yang hanyut selain Dadali ada Tegaliga. Dadali sendiri fokus Dadali pencariannya di mana, Bang? Mulai dari titik awal yang kemarin kita ada timbunan itu, menyusuri ke arah Cipakacilan, Ciliwung, lanjut Satu Duit, Grande ke arah Cilebut, kemarin sampai Cibinong. Nanti hari ini juga mudah-mudahan bisa lebih luas lagi pencariannya. Oh, jadi hari ini pencarian lebih diperluas, Bang? Ya. Sampai ke arah mana tuh, Bang? Sepanjang itu yang jelas belum sampai Manggarai kayaknya. Oh, sudah koordinasi dengan para rekan-rekan di Kabupaten Bogor, Depok, kita udah saling kontak. Bisa di area masing-masing, semoga bisa ada hasil yang baik. Sebelumnya korban terseret arus banjir hingga masuk ke gorong-gorong saat mengendarai sepeda motor di Jalan Dadali, Kota Bogor pada Selasa sore lalu. Pihak keluarga pun berharap agar nasib korban segera diketahui keberadaannya. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Memasuki hari kedua, tim SAR gabungan pada Kamis pagi terus melakukan upaya pencarian Azra Nabila, seorang mahasiswi IPB yang menjadi korban hanyut di saluran air di Jalan Dadali akibat cuaca ekstrim pada Rabu 12 Oktober 2022 lalu. Upaya pencarian pun difokuskan di dua titik, yakni di lokasi awal korban terseret arus dan di aliran Kali Ciliwung yang merupakan muara dari saluran air tersebut. Sementara itu, pihak keluarga berharap korban bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah Kota Bogor lebih memperhatikan kondisi infrastruktur yang ada, serta melakukan langkah antisipasi serta perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari pihak keluarga mungkin dengan kejadian seperti ini seperti apa, Kang? Ya sebenarnya ya kalau untuk adik saya sih semoga ditemukan dalam kondisi apapun, tanpa kekurangan satu apapun. Cuma mungkin lebih perhatikan lagi aja, mungkin untuk kedepannya bisa dilakukan langkah preventif lah dari pihak pemerintah, mungkin Kota Bogor, agar tidak ada kejadian serupa gitu. Kalau adiknya sendiri sebelumnya pulang dari mana tuh? Kalau info dari teman-teman satu kampusnya dari Botaki makan lah gitu. Sekitar jam 3 atau jam 4 mungkin ya pulang, itu hujan lagi deras-derasnya gitu. Itu sih. Upaya pencarian rupanya kendala yang sangat sulit itu kita jumpai di gorong-gorong di wilayah Jalan Dadali yang disinyalir ya, tersangkutnya motor dan juga korban. Nah, ini yang kita akan melakukan langkah cepat pada pagi hari ini sebelum cuaca lebih buruk lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa kita temukan ya, motor maupun korban, sehingga alasan dari tindakan ini bisa kita lakukan. Fokus pencarian berarti masih di lokasi titik awal atau seperti apa, Pak? Jadi fokus pencarian kita bagi dua, satu di lokasi gorong-gorong ya, kemudian yang kedua tentu yang di area Sungai Ciliwung ya, di area Kota Bogor, yang tentunya nanti dimonitor oleh tim relawan dan juga Tagana dan juga BPBD, termasuk juga teman-teman personil di wilayah. Ya, ini kita ikhtiarkan semaksimal mungkin, mudah-mudahan hari ini kita bisa. Korban terseret arus saluran air saat kondisi Jalan Dadali dilanda banjir lintasan akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor. Korban yang tak mampu mengendalikan motornya saat menerjang arus akhirnya terperosok dan terseret derasnya aliran selokan di lokasi kejadian. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.